Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Riyandi di channel YouTube Bimbel Smart. Kali ini saya akan bahas materi kimia, simple konsep dari benzena. Jadi pastikan tonton semuanya dari awal sampai akhir. Saya mau bahas tentang tata nama benzena, tentang reaksi-reaksi benzena, tentang aturan substitusi pada benzena ya. Jadi ini tentang konsep dasarnya benzena. Kalau kalian yang lagi belajar benzena atau bingung tentang benzena, dengerin dari awal sampai akhir semuanya, semoga ini bisa membantu kalian. Lalu lanjut ke latihan soal benzena. Jangan lupa subscribe juga ya guys, biar update terus video-video dari kita. Nomor yang pertama adalah tentang benzena. Ya, strukturnya adalah struktur melingkar. Jadi dia termasuk golongan yang melingkar. Ya, dia termasuk sebenarnya bukan alisiklik tapi aromatik, karena benzena ini adalah golongan melingkar tapi dia punya aroma, dia punya wangi, punya aroma ya, menghasilkan aroma. Strukturnya melingkar dan rumusnya adalah C6H6. Nah, kalian lihat di sini C6H6 ya, secara struktur itu pasti ada rangkap duanya. Ya, rangkap duanya itu bisa di sini jadi selang-seling ya. Bisa di sini, lalu dia bisa pindah seperti ini. Ini sama. Nah, ini dibilang isomer. Isomer dari benzena. Sama aja. Lalu sudutnya ini 120 derajat ya, antara C dengan C, C dengan C ya. Bentuknya adalah segi 6 planar. Nah, ini ada gambar sigma bondnya, lalu ada 6 orbital PZ. Bisa terdelokalisasi ikatan pi-nya. Nah, yang sering atau yang umum ditulis adalah sebagai segi 6 ya. Jadi struktur benzena yang lebih sering ditulis adalah segi 6, lalu ada melingkar karena dia bisa pindah-pindah rangkap duanya. Ya, bisa pindah-pindah. Makanya dia ditulis segi 6 lalu melingkar. Jadi udah umum ya, secara umum itu orang udah tahu kalau ada struktur melingkar. Ada segi 6 lalu ada lingkaran di tengahnya, itu adalah cincin dari benzena atau ikatan dari benzena ya. Nah, yang kita mau pelajari di sini lebih ke tata nama benzena. Tata nama senyawa turunan benzena ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah benzena yang punya satu gugus fungsi. Kalau dia punya satu gugus fungsi, caranya menggabungkan nama substituennya sebagai awalan diikuti dengan kata benzena. Jadi cara penulisannya bisa substituennya ditulis dulu baru benzena gitu ya, misalnya klorobenzena, jadi kloronya disebut dulu. Nah, yang kedua menggunakan gugus valensi yang udah diturunkan dari benzena. Kalau yang pertama ini benzena kehilangan satu atom H, kalau metana jadi metil ya kan, kalau alkana kehilangan satu atom H jadi alkil. Nah, kalau di sini benzena kehilangan satu atom H jadi fenil, C6H5 itu fenil. Lalu toluen C6H5CH3 kehilangan 1H jadi namanya adalah benzil. Ya, jadi perhatikan di sini namanya ada 2 gugus yang sering dipakai sebagai pengganti nama benzena, yaitu fenil atau benzil. Nah, di sini kalian mungkin lebih jelas di tabel turunan benzena dengan satu gugus fungsi. Ya, tabel nama turunan benzena dengan satu gugus fungsi. Kalau ada OH, ya dia nempel ke OH-nya langsung ke yang dibilang fenil tadi ya, ke segi 6 strip, lalu muncul OH ya kan. Segi 6 strip itu namanya adalah fenil. Jadi namanya adalah fenol, fenil alkohol atau fenol. Nah, kalau dikasih nama dengan substituennya OH ditulis duluan, namanya hidroksi ya kan, hidroksi benzena. Kalau CH3, nah ini CH3 berarti dia namanya adalah metil benzena karena CH3 metil ya kan, atau nama khususnya adalah toluena. Lalu NH2 ini nama khusus juga anilina atau amino benzena. Lalu NO2, kalau NO2 namanya nitro benzena ya, nggak ada nama khususnya. Lalu lanjutnya ada COH. COH ini adalah karboksilat ya kan, asam benzoat atau asam benzena karboksilat. Kemudian CHO aldehid ya, benzaldehida. SO3H, jadi yang nempel ke benzena adalah S-nya, namanya asam benzena sulfonat. Lalu Cl BRI ini sama ya. Kalau Cl namanya klorobenzena
klorobenzena atau namanya fenilklorida juga boleh. CH2NH2, CH2NH2 namanya benzil amina. Lalu CH2 namanya adalah vinilbenzena atau kadang disebut sebagai stirena. Nah, ini kalian harus hafal sih. Yang satu gugus fungsi nama-namanya karena ada nama khususnya ya. Selain dia bisa disebut dari gugusnya tambah benzena, tapi ada nama-nama khusus kayak fenol, toluen. Ini kalian udah harus ngerti, anilin ya. Nah, yang dua gugus fungsi, kita lanjut ke dua gugus fungsi, dia pakai posisi. Karena udah dua gugus fungsi berarti harus pakai nomor ya. Kalau yang tadi satu gugus fungsi pasti di nomor 1 si cabangnya ya kan. Kalau ini ada dua gugus fungsi berarti bisa orto, meta, atau para. Disingkat O kecil, M kecil, atau P kecil. Orto itu nomor 12, meta 13, dan paranya 14. Contohnya ini ya. Ada OH, ada COH. Kalau ada OH, COH yang di nomorin 1 itu tergantung urutan prioritas nih. Jadi sebelah kanan ini kalian harus lihat urutan prioritas penomoran dari yang paling kuat ke yang lemah. COH paling kuat ya. Jadi COH di nomor 1 nih. Udah pasti ini nomor 1, OH-nya di nomor 2. Makanya 2 hidroksi COH kan asam benzoat ya kan. Asam 2 hidroksi benzoat, atau kadang ditulisnya asam ortohidroksi benzoat. Jelas ya, asam ortohidroksi benzoat, atau kalian mau ganti lagi asam hidroksi karboksilat benzena juga boleh. Jadi mau pakai nama yang udah diganti jadi benzoat atau karboksilat benzena ya kan, ini karboksilat benzena karboksilat juga boleh. Lalu contoh kedua, ada OH, ada NO2. Nah, di sini yang lebih kuat adalah yang OH atau NO2. OH lebih kuat ya. Jadi OH di nomor 1, 2, 3, 4 ya. NO2-nya di nomor 4. Maka namanya 4 nitro fenol. Ya kan, gugus dengan OH itu namanya fenol. Jadi sebagai gugus utamanya. Atau para nitrofenol, atau kalau kalian mau ganti pakai nomor, dua-duanya 1 hidroksi 4 nitro benzena, 1 hidroksi 4 nitro benzena. Nah, ini harus abjad nih ya. Walaupun nitro itu hidroksi itu lebih kuat daripada nitro, tapi H tetap harus ditulis duluan karena H itu abjadnya lebih dulu daripada N. Jadi tetap ada abjad ya. Jadi perhatikan, yang pertama adalah urutan prioritas buat kasih nomor gitu kan. Lalu kalian udah tahu urutan prioritas dan nomor, tulisnya berdasarkan abjad ya. Yang berikutnya 3 gugus fungsi atau lebih. Nah, 3 gugus fungsi atau lebih di sini dinyatakan dengan angka. Nah, tapi ada beberapa posisi khusus lagi kayak yang tadi orto, meta, sama para ya. 1 2 1 3 1 4. Di sini 1 2 3 namanya visinal. 1 2 4 namanya asimetri. 1 3 5 namanya simetri. Nah, contohnya di sini ada NH2 CL gitu kan. NH2 CL ini berarti si NH2-nya sama CL yang mana yang lebih kuat. Lihat prioritas lagi ya, NH2. Nah, alkil itu adalah CH3, C2H5. Pokoknya semua yang alkana hilang 1 atom H. Nah, halida inilah yang alkil nih. Halida inilah yang halogen. Cl, Br, I. Ya, Cl, Br sama I. Jadi halida paling lemah. Udah pasti nomor 1-nya ada di NH2. Ini 2, ini 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kalian balik juga sama, karena di sini kebetulan kiri kanan sama-sama Cl. Tapi kalau yang kanan misalnya OH atau yang kirinya OH, nah itu harus ke yang kedua terkuat, baru ke yang terakhir paling lemah. Nah, di sini berarti nomornya adalah 135. 135 itu simetri ya. Kalian boleh kasih nama biasa dulu. 3,5 dikloro, pakai awalan juga ya kalau ada yang double. Dikloro anilina. Atau boleh bilangnya simetri gitu ya. Simetri dikloro anilina. Ini juga boleh. Ya, simetri dikloroanilina juga boleh. Jadi kalau ada 3 angka itu yang khusus-khususnya 123, 124 atau 135. Visinal, asimetri atau simetri. Nah, ini yang ada 2
inti benzena. Misalnya 2 seperti ini namanya naftalena. Lalu yang 3 namanya anthracena. Kalau 3-nya dia 1 ke atas namanya phenanthrena. Kalau ada 4 begini ya namanya pirena. Ya, ini harus dimengerti 3 gugus atau lebih. Nah, kita masuk ke reaksi pembuatan reaksi benzena. Yang pertama adalah reaksi pembuatan benzena. Bisa dengan cara distilasi bertingkat batubara, polimerisasi etuna pada suhu yang tinggi, atau distilasi kering kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Ya, ini kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida menghasilkan benzena dan kalsium karbonat ya. Yang kedua tentang halogenasi. Halogenasi udah pasti ada halogennya kan. Halogennya masuk ke benzena. Halogen itu F, Cl, Br, I. Harus tahu ya ini gugus atau golongan halogen. Tapi yang lebih umum adalah Cl, Br sama I ya. F jarang bereaksi dengan benzena. Jadi di sini X-nya itu menyatakan Cl, Br atau I gitu. Kalau dia pakai Cl2 ya di sini Cl gitu ya. Kalau di sini Cl2 jadinya Cl jadi klorobenzena, ininya HCl gitu. Tapi di sini saya tulisnya dengan X2 ya, halogen itu dinyatakan dengan X2. Yang ketiga nitrasi. Nitrasi berarti dia jadi nitrogennya masuk dengan HNO3 pekat. Katalisnya H2SO4 pekat ya. Menghasilkan nitrobenzena tambah air. Lalu alkilasi Friedel-Crafts di sini RX itu adalah metil halogen ya. Alkil halogen atau alkil halida dengan katalis AlCl3 menjadi benzena ditambah alkil. Jadi alkil benzena ini namanya ya. Misalnya metil benzena, etil benzena dan seterusnya. HX-nya berarti tergantung X-nya ini siapa ya, halogennya siapa, HCl, HBr atau HI gitu. Kemudian yang kelima sulfonasi, berarti sulfatnya masuk ke dalam benzena dengan H2SO4 pekat ya. Jadi asam benzena sulfonat. Yang terakhir asilasi Friedel-Crafts. Di sini benzena direaksikan dengan asil halida, bentuknya seperti ini dengan katalis AlCl3 membentuk, nah ini dibilang asilasi asil benzena. Ya, asilasi menghasilkan asil benzena dengan HX. HX-nya berarti tergantung dia X-nya itu halogen apa ya. Nah, di sini ada aturan substitusi juga untuk penamaan benzena. Perhatikan ya. Aturan substitusi ini maksudnya apa? Ada 2 sih. Yang pertama, jika pada benzena sudah terdapat suatu gugus berikut nih, ada banyak ya, maka gugus keduanya akan menempati posisi orto. Orto itu yang kedua atau para yang keempat. Ya, 1 2, jadi 1 2 dan 1 4. Misalnya kalian udah punya fenol gitu ya. Fenol lalu ditambahin fenol lagi, ditambahin alkohol lagi. Nah, alkoholnya masuknya itu ke nomor 2 dan 4. Jadi dia ada hasilnya 2. Ada yang 1 2, ada yang orto, ada yang para. Jadi hasilnya ada 2. Ya, jadi di sini kalau udah punya fenol misalnya, saya tulis di sini ya. Misalnya kalian udah punya fenol, nah ini kan penunjuk OH ya kan. OH-nya ini udah ada di dalam benzena. Kalau kalian mau reaksikan dengan katakanlah halogen gitu ya, Cl2. Nah, di sini kalau mau ada Cl2 masuk ke dalam benzena, nah Cl-nya itu akan masuk menjadi posisi orto atau posisi para, 1 2 3 4 gitu ya, posisi para. Jadi dia bisa orto, bisa para. Kemudian yang kedua, jika pada benzena sudah terdapat gugus yang ini ya, maka gugus berikutnya menempati arah meta. Meta itu adalah 1 dan 3. Ya, jadi jangan bingung, ini nanti mungkin di contoh soal kalian bisa lihat ya, bagaimana aturan substitusi ini dipraktekannya itu seperti apa. Yang penting ini adalah aturan-aturan yang harus kalian tahu mengenai aturan substitusi dari gugus benzena.